Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina dengan NIM 21021196. Saya akan menjelaskan tentang konsep otonomi desa. Otonomi desa adalah konsep yang berdasarkan diri pada pemberian kewenangan kepada tingkat pemerintah setempat, yaitu desa, untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan pemerintah ekonomi dan sosial secara lebih mandiri. Konsep ini menciptakan suatu kerangka kerja di mana desa memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait kebijakan lokal, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa juga merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya. Adapun tujuan dari konsep otonomi desa adalah untuk memajukan pengembangan desa, untuk memberikan kemerdekaan kepada desa, dan mengatur kebutuhan dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara lebih memadai dan efisien. Tujuan otonomi desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya desa. Dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di suatu desa, kita harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, sehingga nantinya diperoleh tenaga kerja yang dimiliki keahlian dalam mengelola suatu sumber daya alam dengan baik dan benar. Yang kedua, peningkatan kapasitas administrasi desa. Kapasitas administrasi desa merupakan kemampuan perangkat desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan warga dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19, kewenangan desa meliputi yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yang kedua, kewenangan berskala besar, yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah di daerah, kabupaten atau kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa, yang pertama, faktor penghambat. Faktor penghambat otonomi desa adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, rendahnya kelembagaan desa, rendahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana maupun mengenyam pendidikan. Secara umum, pelaksanaan otonomi desa belum berjalan dengan optimal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Yang kedua, faktor pendukung. Faktor pendukung, salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi desa adalah faktor keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan peningkatan pendapatan asli desa dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Sumber pendanaan desa. Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, air, dan alam sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk di wilayah Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari 87% penduduk Indonesia tersebar di desa seluruh Indonesia. Pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses di mana anggota-anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka. Kemudian mereka merencanakan akan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan masyarakat desa
mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintah terbawah atau desa, yaitu pemerintah di tingkat grassroots. Peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran. Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa ditandai dengan semakin mempunyai pemerintahan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting otonomi desa. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa. Adapun prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa dalam suatu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat pemerintah desa adalah desa tradisional di Indonesia. Dengan adanya peranan swadaya dan gotong royong, dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting dan potensial ketimbang modal uang. Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan. Pendapatan adalah landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Otonomi adalah landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengerucutkan kebijakan otonomi daerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan desa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.